Selamat berjumpa dalam seri pembelajaran pemrograman komputer. Saya Heri Purwanto pada kesempatan ini akan menguraikan tentang struktur algoritma. Sebagaimana telah disampaikan pada video sebelumnya tentang penyelesaian masalah, algoritma merupakan rangkaian langkah-langkah yang mencerminkan alur berpikir dalam penyelesaian masalah. Untuk dapat diimplementasikan ke dalam program komputer, algoritma perlu dirancang secara terstruktur. Untuk itu, uraian pada video ini akan fokus pada bagaimana menyajikan algoritma dalam bentuk kode semu atau pseudocode dan dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Ini adalah contoh kasus tentang radiasi matahari di mana massa dikonversi menjadi energi. Pada contoh ini dihitung massa yang terkonversi selama 1 hari dan telah tersaji spesifikasi program ini dan algoritmanya. Penulisan algoritma seperti ini yaitu menggunakan bahasa sehari-hari dengan simbol matematika dikenal dengan kode semu atau pseudocode. Algoritma ini dapat dituliskan dalam simbol gambar yang dikenal dengan diagram alir seperti berikut. Ini adalah simbol dari awal dan akhir program, sedangkan ini adalah simbol untuk proses penetapan nilai di dalam program. Penetapan nilai ini bisa secara langsung seperti ini atau melalui perhitungan atau rumus matematis. Ini adalah simbol untuk mendapatkan nilai masukan, input, atau untuk menyampaikan nilai hasil perhitungan atau output. Algoritma seperti ini memiliki struktur sekuensial atau urut, yaitu semua langkah-langkah dijalankan secara runtut satu persatu sampai program selesai. Sekarang kita evaluasi algoritma ini. Jika algoritma diverifikasi dengan perhitungan manual, algoritma ini telah dapat menjawab pertanyaan pada soal. Namun apabila diimplementasikan menjadi program komputer, maka program tersebut hanya dapat digunakan sekali, yaitu hanya menghitung konversi selama 1 hari. Bagaimana untuk menghitung konversi massa dalam kurun waktu T, yang mana nilai maupun satuan dari T ditentukan kemudian. Dalam hal ini soalnya sudah berubah, yaitu satuan waktu bisa dinyatakan dalam detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Untuk itu perlu dirancang algoritma yang memungkinkan untuk memilih satuan yang digunakan dan membaca nilai waktu dinyatakan dalam satuan yang dipilih. Spesifikasi program perlu direvisi seperti berikut. Kemudian algoritma program perlu dirubah mengikuti perubahan spesifikasi seperti berikut ini. Dalam penetapan nilai waktu perlu dipilih terlebih dahulu satuan waktunya. Dalam hal ini misalnya tersedia 7 pilihan waktu. Setelah satuan waktu dipilih, baru dibaca nilainya, dinyatakan dalam satuan waktu yang dipilih tersebut. Berikutnya adalah penetapan nilai kecepatan cahaya dan langkah penyelesaian. Pada langkah penyelesaian ini, pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan konversi satuan waktu dari yang dipilih ke detik, jika satuan yang dipilih tidak dalam detik. Diperlukan konversi ke detik karena dalam proses perhitungan terdapat perkalian P kali T yang mana P dinyatakan dalam joule per sekon. Perhitungan konversi tersebut adalah seperti berikut. Pada perintah 31 ini yang dijalankan hanya salah satu sesuai dengan pilihan. Setelah perhitungan konversi satuan,
langkah berikutnya tidak perlu mengalami perubahan. Untuk melihat bagaimana pilihan itu dilakukan, maka kita perlu verifikasi algoritma seperti berikut. Pertama adalah penetapan nilai P, kemudian meminta pengguna untuk memberikan pilihan satuan, dalam hal ini misalnya memilih nomor pilihannya saja, yaitu 3 misalnya. Berikutnya adalah membaca nilai yang dinyatakan dalam satuan yang dipilih. Dalam hal ini adalah dalam jam, yaitu 5 misalnya. Kemudian menetapkan nilai kecepatan cahaya. Berikutnya melakukan konversi satuan sesuai dengan pilihan 3, sehingga ditetapkan T seperti berikut. Ini adalah konversi dari jam ke sekon. Selanjutnya, langkah 32, yaitu menghitung nilai E seperti ini. Nilai E ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai M seperti berikut. Terkait dengan satuan hasil perhitungan itu perlu diklarifikasi, yaitu bahwa Joule ini kalau dibagi dengan meter persegi per sekon kuadrat, hasilnya adalah kilogram, seperti ini. Hasil perhitungan massa terkonversi selama 5 hari ini kemudian diinformasikan kepada pengguna. Langkah 31 ini dikenal dengan struktur pilihan, yaitu dari beberapa langkah yang tersedia ini dipilih hanya salah satu untuk dilaksanakan sesuai dengan syarat kondisi yang terpenuhi pada langkah ini. Kondisi tersebut dalam contoh ini adalah pilihan sama dengan 3. Jika dievaluasi lebih dalam lagi, verifikasi ini tidak masalah manakala kita berasumsi bahwa pengguna tidak melakukan kekeliruan ketika memilih satuan, yaitu memasukkan angka 1 sampai dengan 7. Bagaimana jika terjadi kekeliruan dalam memilih satuan, misalnya 0 atau 8? Perintah 31 ini akan dilewati dan akan langsung dilaksanakan perintah 32 ini dengan nilai T yang dimasukkan dengan satuan dianggap dalam detik. Verifikasinya menjadi seperti berikut. Untuk mengantisipasi adanya kekeliruan, maka algoritma perlu diperbaiki dengan menambahkan spesifikasi masalah, yaitu jika pilihan selain 1 sampai dengan 7 diberikan peringatan bahwa pilihan satuan tidak tersedia. Kemudian selanjutnya dikonfirmasi apakah akan menghitung lagi atau tidak. Jika ya, maka pelaksanaan program diulangi lagi dari perintah 22 ini, dan jika tidak, program selesai. Spesifikasi program menjadi seperti berikut. Jadi di sini ditambahkan ketentuan yang bercetak merah ini. Berdasarkan spesifikasi program ini dilakukan perbaikan algoritma seperti berikut. Langkah awal adalah penetapan nilai-nilai, ini tidak berubah. Yang berubah adalah pada langkah penyelesaian, yaitu jika pilihan bernilai 1 sampai dengan 7, maka proses penyelesaian ini dilaksanakan dimulai dari konversi satuan jika satuan tidak dinyatakan dalam detik sampai menampilkan hasil perhitungan. Jika pilihan selain 1 sampai dengan 7, misalnya 0 atau 8 atau nilai lainnya, maka ditampilkan pesan kesalahan bahwa pilihan satuan tidak tersedia. Kemudian di sini dilakukan konfirmasi apakah ingin menghitung lagi. Jika responnya ini adalah ya, maka program kembali ke perintah 22 ini.
Jika tidak, maka program selesai. Untuk dapat lebih memahami alur logika algoritma ini, marilah kita lakukan verifikasi. Misalnya seperti sebelumnya, pilihan adalah 8 dengan T sama dengan 5. Karena di sini pilihan itu adalah bukan 1 sampai dengan 7, maka langkah 31 ini jawabnya adalah tidak. Langsung dijalankan perintah 315 ini, yaitu muncul pesan pilihan tidak tersedia. Jadi dari pilihan ini yang dipilih adalah ini 315. Berikutnya dilaksanakan perintah 321 ini, yaitu konfirmasi untuk menghitung lagi atau tidak. Misalnya responnya adalah ya, yaitu nilai respon sama dengan 1. Dalam hal ini kembali ke perintah 22, yaitu memilih kembali satuan. Misalnya satuan yang dipilih adalah jam dengan nilai pilihan 3 dan nilai T tetap yaitu 5. Maka berikutnya adalah penetapan nilai C ini lagi. Karena pilihannya adalah 3, maka pada perintah 31 ini dilakukan konversi satuan dari jam ke detik. Kemudian secara berturut-turut dilakukan perhitungan E dan M serta menampilkan nilai M di sini. Perintah 315 ini tidak dijalankan karena nilai pilihannya adalah berada pada rentang 1 sampai dengan 7. Kemudian ditampilkan konfirmasi untuk mendapatkan respon mau menghitung lagi atau tidak. Jadi ini 321 dan 322. Misalnya responnya adalah 2, berarti tidak melakukan perhitungan lagi, sehingga di sini program selesai. Sebelumnya kita telah mengenal struktur pilihan pada langkah 311 ini. Di sini kita juga dapat mengenali struktur pilihan yang lain, yaitu pada langkah 31. Dua perintah ini hanya salah satu yang dijalankan. Pada perintah 311 ini terdapat banyak pilihan. Sedangkan pada perintah 31 hanya terdapat 2 pilihan, yaitu jika pilihannya adalah 1 sampai dengan 7 atau tidak sama dengan 1 sampai dengan 7. Pada langkah 32 ini apabila syarat kondisi dipenuhi, yaitu respon terhadap konfirmasi adalah 1 atau ya, maka dilakukan pengulangan dari perintah 221 ini sampai dengan 322 ini. Ini disebut dengan struktur pengulangan. Algoritma ini dapat digambarkan dalam diagram alir seperti berikut. Sebagaimana diketahui bahwa pada algoritma ini terdapat 2 struktur pilihan dan sebuah struktur pengulangan. Ini adalah struktur pilihan jamak di sini dan di sini. Sementara ini adalah struktur pilihan ganda, yaitu hanya terdapat 2 pilihan. Dan ini adalah struktur pengulangan, yaitu apabila dikehendaki untuk menghitung lagi, maka proses diulangi lagi dari pemilihan satuan. Untuk struktur pilihan dan pengulangan telah digunakan simbol berbentuk jajaran genjang yang dikenal dengan simbol untuk mengambil keputusan atau decision berdasarkan kondisi. Jika kondisi benar, apa langkah selanjutnya? Sebaliknya, jika kondisi salah, apa langkah-langkah selanjutnya? Secara garis besar terdapat 3 jenis struktur algoritma, yaitu struktur berurutan atau sekuensial, struktur pilihan, dan struktur pengulangan. Struktur sekuensial
digambarkan dengan jalan lurus sehingga semua perintah akan dilalui. Perintah-perintah berjalan secara berurutan. Berikutnya adalah struktur pilihan atau percabangan. Struktur ini dipersonifikasikan dengan jalan yang bercabang. Hanya salah satu cabang yang akan dilewati berdasarkan kondisi. Pada MATLAB terdapat 4 jenis struktur pilihan, yaitu if-and, if-else-and, if-else-if-else-and, dan switch case otherwise and. Algoritma struktur if-and adalah seperti berikut. Struktur if-and ini adalah untuk pilihan tunggal, yaitu jika kondisi ini terpenuhi, dilaksanakan suatu perintah atau rangkaian perintah, kemudian menuju ke langkah selanjutnya. Namun jika kondisi ini tidak dipenuhi, maka rangkaian perintah ini dilewati dan langsung menuju pada langkah berikutnya. Kode semu untuk struktur if-and adalah seperti berikut. Jadi menetapkan nilai kondisi, kemudian jika kondisi benar rangkaian dilaksanakan, jika tidak maka langsung ke langkah berikutnya. Berikutnya adalah untuk struktur if, else, and. Jadi di sini apabila kondisi dipenuhi, dilaksanakan rangkaian perintah 1, jika kondisi tidak dipenuhi, dijalankan rangkaian perintah kedua. Jadi ini adalah salah satu yang dilewati. Jadi ini atau ini. Kode semuanya dinyatakan seperti berikut ini. Untuk struktur if, else, if, else, and, algoritmanya digambarkan seperti ini. Ini adalah flowchart-nya. Jadi di sini ada beberapa pilihan seperti tadi di dalam contoh konversi satuan. Jadi kalau salah satu kondisi ini dipenuhi, maka rangkaian perintah pada kondisi itu yang dilaksanakan. Nah, yang terakhir, struktur switch case otherwise and ini sebenarnya adalah sama dengan if, else, if, else, and. Bedanya hanya di sini adalah variabel, artinya ini adalah nilai variabel. Kalau ini adalah nilai logik, yaitu benar salah, maka di sini adalah yang disajikan adalah nilai-nilai variabel. Jadi ini sama logikanya. Berikutnya adalah struktur pengulangan. Di sini struktur pengulangan dipersonifikasikan seperti lintasan balap mobil yang memutar. Diagram alir dan kode semuanya adalah seperti berikut. Jadi di sini apabila kondisi dipenuhi, maka dia adalah berbelok di sini, yaitu melakukan suatu rangkaian perintah. Nah, dalam proses ini dilakukan perubahan kondisi, kemudian kondisi dicek lagi. Kalau benar, maka dia kembali lakukan perintah ini, begitu seterusnya, sampai kondisi ini dinyatakan salah. Nah, di sini harus hati-hati dalam perubahan kondisi ini. Harus dijumpai suatu keadaan di mana kondisi itu salah. Soalnya kalau tidak dijumpai kondisi salah, maka ini akan berputar terus, ya, tidak berhenti. Terdapat 2 jenis pengulangan pada MATLAB, yaitu struktur for n dan while n. Struktur for n ini adalah untuk pengulangan dengan jumlah tertentu. Misalnya ditetapkan pengulangan 100 kali, secara otomatis MATLAB akan melakukan pengulangan sebanyak 100 kali. Proses penetapan nilai awal dan pengubahan kondisi secara otomatis dilakukan oleh MATLAB. Adapun di sini struktur while n, pengulangan yang berakhir setelah kondisi yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan atau bernilai logik salah. Misalnya, ingin menghitung secara berulang luas lingkaran yang memiliki jari-jari kurang dari 10 cm. Ketika dimasukkan beberapa nilai jari-jari,
Perhitungan akan terus dilakukan sebelum mendapatkan nilai jari-jari yang nilainya lebih besar atau sama dengan 10. Dalam hal ini, agar perhitungan dapat berjalan, maka perlu nilai awal jari-jari yang kurang dari 10. Demikian uraian tentang struktur pemrograman. Saya Heri Purwanto. Selamat belajar, merdeka belajar.